Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra. Memang untuk audio kami tidak bisa mendengar terlalu jelas begitu, tapi beberapa poin yang tadi disampaikan yang sempat kami terdengar adalah terkait dengan bagaimana nanti rencana keberangkatan pasangan Prabowo Gibran ke gedung KPU. Kemudian tadi juga disinggung soal kehadiran dari Gibran yang juga ditanyakan oleh awak media sejak dideklarasikan sebagai bacawa pres Prabowo tanggal 22 Oktober sampai dengan saat ini kok masih belum terlihat bersama dengan baca pres Prabowo Subianto, dan itu tadi juga sudah dijelaskan oleh Ketum PBB Yusril Iza Mahendra. Dan visual terkini adalah visual di arena GBK yang ini akan rencananya di tempat inilah nanti Prabowo Gibran diprediksi mungkin ini adalah lokasi pertama kebersamaan ya dari Prabowo dan juga Gibran setelah dideklarasikan pada tanggal 22 Oktober 2023. Barulah nanti setelah dari sekitaran GBK ini akan langsung menuju ke gedung KPU untuk proses pendaftaran. Antusiasme sudah terlihat di sana dari para relawan dan juga simpatisan pendukung dari partai politik pengusung Prabowo Gibran maupun juga dari simpatisan pendukung bacawa pres Prabowo Gibran. Baik, pemirsa, saya akan berdiskusi lagi bersama dengan Mas Dadan, Head of Cakra Data. Jadi gimana Mas? Tadi sempat tertahan ya. Jadi ada sentimen negatif, ada sentimen positif soal Prabowo Gibran ini ya. Betul. Nah, kalau yang sentimen positif ini cukup mengejutkan sebetulnya. Apakah ini berasal dari background atau dari kalangan pendukung Pak Prabowo saja ya, betul, simpatisannya Pak Prabowo, atau jangan-jangan ini juga ada dari simpatisannya Pak Jokowi atau simpatisannya Mas Gibran? Betul, Mas Reno. Jadi memang kalau kita identifikasi dari peran-peran para warganet, khususnya mungkin kayak cyber army-nya ini nih, dari para simpatisan militan di dalam ranah sosial media ini, memang ini irisan sebetulnya. Jadi kalau kami coba identifikasi sorotan-sorotan terhadap sentimen positif ini memang datang dari para simpatisannya Pak Prabowo secara individu. Lalu juga yang kedua adalah irisan dari simpatisannya Pak Jokowi. Walaupun simpatisan Pak Jokowi dalam kerangka warganet di sini tuh memang sudah mulai terpecah, Mas. Ada sebagian besar yang memang dalam berbagai macam unggahan, postingannya mereka merasa bahwa kecewa akan keputusan Pak Jokowi ini. Dan akhirnya mereka lebih memilih untuk bisa undur diri. Nah, jadi sekarang sebetulnya kalau kita lihat sorotan... berarti warganet, kalau Anda katakan tadi kecewa dengan keputusan Pak Jokowi. Sebagian besar ada yang kecewa. Nah, sebagian besar ada yang kecewa. Berarti warganet membaca di balik Prabowo Gibran itu adalah tangan Pak Jokowi. Betul sekali. Di beberapa warganet menilai hal itu memang sangat-sangat terbuka sekali. Apalagi yang saya sampaikan tadi di awal bahwa tren ini sudah mulai meningkat secara percakapan itu sejak putusan MK. Dan kita lihat bahwa saya di sini ada banyak sekali unggahan-unggahan warganet yang menyampaikan pendapat bahwa ini bagian dari mahkamah keluarga, lalu juga dugaan dinasti politik dan sebagainya. Sehingga fakta ataupun juga dugaan hal ini juga tidak bisa dihindari lagi oleh kalangan dari Pak Jokowi maupun juga Gibran selaku anak sulung dari Pak Presiden Jokowi. Oke, Mas Dadan ditahan dulu analisisnya dan juga datanya. Kita akan kembali bergabung dengan Marcelina Tumondo di GBK. Di sana, Marcel, silakan. Saya dengar Anda sudah bersama dengan beberapa narasumber. Silakan dengan informasi dan wawancara Anda, Marcel. Ya, baik Reno, saat ini di Indonesia Arena sudah dimulai terkait dengan acara jelang deklarasi Prabowo Gibran. Tapi saat ini yang sedang berlangsung adalah acara-acara hiburan, karena untuk Indonesia Arena saat ini sudah dipenuhi dengan para pendukung, baik itu relawan ataupun kader-kader dari partai politik Koalisi Indonesia Maju. Terkait dengan deklarasi hari ini, saya akan berbincang langsung bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto. Pak Yandri, bagaimana nih Pak persiapan jelang deklarasi Prabowo Gibran? Apa kejutan yang disimpan untuk nanti deklarasi? Persiapannya sudah sangat matang. Insya Allah ini deklarasi yang menggembirakan. Dan seluruh ketua umum akan hadir, para sekjen juga akan hadir, termasuk para relawan akan masuk berbarengan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Dan tentu nanti pidatonya akan sangat menarik untuk Indonesia yang lebih maju. Pagi ini kan para ketua umum berkumpul dulu di Rumah Kertanegara. Apa agendanya di sana, Pak? Apalagi yang perlu didiskusikan, yang perlu dimantapkan begitu untuk pendaftaran dan deklarasi hari ini? Enggak ada lagi dibicarakan, itu teknis saja. Jadi biar berangkatnya bareng, masuknya bareng, jalannya bareng, itu untuk menunjukkan kekompakan saja. Jadi
sudah nggak ada lagi dibahas untuk masalah pendaftaran. Pendaftaran udah insya Allah semua lengkap, dari pemberkasan, dari personil yang akan ke KPU, intinya kita semua sudah siap. Ini kan kita lihat sudah sangat ramai ya suasana di Indonesia Arena ini. Ada siapa saja sih Pak yang kemudian diundang dan kira-kira ada berapa orang yang diajak untuk meramaikan deklarasi ini? Ya tentu banyak ya. Kalau dari kalangan ulama ada Habib Lupti, ada dari kalangan artis, ada tokoh-tokoh masyarakat, para purnawirawan. Intinya hari ini dalam deklarasi ini kita mengundang semua elemen bangsa untuk memantapkan pemenangan Prabowo Gibran. Terkait dengan pidato politik, tadi Anda juga katakan menarik untuk kita simak ya. Apa kira-kira gagasan yang akan dibawa oleh Pak Prabowo, terutama oleh Mas Gibran nih, yang pertama kali akan pidato politik terkait Pilpres? Ya tentu Pak Prabowo akan menyampaikan sesuatu yang penting hari ini untuk bangsa Indonesia ke depan. Salah satunya kita menyatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi itu perlu kita lanjutkan, ya. Yang belum baik kita perbaiki. Intinya Indonesia Maju ini adalah sesuatu yang memang dinobatkan atau dinarasikan untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi untuk 5 tahun yang akan datang. Kalau terkait Mas Gibran, apa? Adakah pesan dari Ketum Zulhas misalnya untuk Gibran untuk hari ini akan tampil sebagai bakal cawapres? Ada tidak pesan dari PAN? Secara khusus nggak ada karena Mas Gibran udah matang, ya kan? Udah pengalaman, anak muda yang ulet. Jadi saya kira Mas Gibran sudah sangat siap. Gitu. Artinya soal Mas Gibran beberapa hari lalu ke Pak Zulhas itu sudah. Oke, baik. Tadi adalah kita sudah dengarkan bersama beberapa keterangan yang diberikan oleh Sekjen PAN Yandri Susanto bahwa ada pidato politik nanti yang diklaim ini akan menarik begitu ya, yang akan diberikan oleh Prabowo dan juga Gibran. Kemudian tadi untuk ada satu hal yang menarik untuk kita dengarkan bahwa nanti juga akan ada hadir dari kalangan ulama, di antara ada Habib Lutfi yang akan hadir di Indonesia Arena di GBK. Ini suatu hal yang menarik, nanti kami akan terus pantau perkembangan informasi dari Indonesia Arena GBK karena sampai dengan saat ini yang masih berlangsung adalah acara-acara hiburan ya sambil menunggu kedatangan Prabowo Gibran di Indonesia Arena GBK tentunya dengan para ketum parpol pengusung Prabowo Gibran di Koalisi Indonesia Maju. Saya kembali berdiskusi dengan Mas Dadan. Tadi kalau kita sudah bahas soal sentimen positif begitu. Nah, betul. Saya akan bahas juga soal sentimen negatif. Ini berasal dari mana? Backgroundnya seperti apa nih? Betul. Kalau untuk berkaitan dengan identifikasi kami terhadap pergerakan para warganet yang coba menyoroti terhadap sentimen negatif ini memang banyak datang dari kalangan kompetitor. Salah satunya memang dari kalangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin, dari para simpatisan-simpatisan warganet dari sana. Dan yang paling utama juga dari kalangan simpatisannya Ganjar dan juga Mahfud. Saya tebak jangan-jangan itu yang paling banyak itu. Sepertinya demikian. Tapi yang jelas memang dua sorotan negatif itu banyak dari kalangan warganet sana yang kita coba identifikasi dari akun per akunnya seperti itu. Dan namun ada yang menarik juga sebetulnya Mas Reno bahwa dalam konteks sorotan itu kan tadi ada respon positif dan ada respon negatif ya. Dalam konteks respon positif ini memang kami melihat juga dari tangkapan-tangkapan kami dari respon-respon warganet ini menilai bahwa ya Prabowo Gibran ini sebagai pasangan yang cukup ideal karena mewakili kombinasi generasi yang cukup ideal lah antara generasi yang Pak Prabowo dengan generasi mudanya Mas Gibran. Lalu juga di sisi lain kita sama-sama ketahui tadi bahwa koalisi ini koalisi yang cukup besar gitu dibandingkan dengan koalisi-koalisi pasangan yang lain seperti itu, sehingga itu mendapatkan sorotan yang positif dari warganet bahwa probability, kalau menurut para simpatisan warganet itu melihat bahwa probability untuk bisa menangnya itu sangat tinggi. Itu berbagai macam pendapat ataupun pandangan dari warganet. Namun di sisi lain yang perlu diperhatikan juga banyak sekali respon-respon negatif dari warganet terhadap kedua pasangan ini. Dan yang paling besar sorotan negatif itu adalah terhadap konteks dinasti politik itu. Itu yang masih terus digoreng sampai dengan saat ini sejak putusan MK 16 Oktober hingga 24 Oktober kemarin kita menganalisa data, sorotan hal itu masih sangat besar sekali. Lalu juga yang kedua terhadap sosok Gibran ya sebagai individu cawapres ini memang betul-betul pro kontra dari segi berbagai macam banyak pronya atau kontranya tuh? Lebih banyak kontranya. Kalau dalam konteks ini lebih banyak kontranya. Seperti ya banyak yang menguliti terhadap konteks pengalaman ya mungkin yang masih belum cukup umur dan sebagainya. Lalu juga walaupun sosok muda tapi nampaknya belum
dirasa cukup untuk bagaimana mendampingi konteks sebagai cawapresnya Prabowo saat ini. Seperti Baik, itu, Mas Dadan, kita nanti akan lanjutkan diskusi kita, tapi kita akan jeda dulu pemirsa. Breaking News Metro TV masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.